Bab 2511. Hulk Ranges. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tanya Kaya Mitsui dengan cemas. Aku cuma merasa ini terlalu berbahaya. Pergi ke tempat seperti itu, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat kematian. Aku tidak ingin melihatmu dalam bahaya. Lin Yi melirik keluar jendela dan mendesah tak berdaya. Mungkin ada cara lain, tapi aku belum memikirkannya. Dan sekarang, aku tidak punya waktu untuk berpikir. Aku harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Tidak bisakah kita terus bersembunyi? Tidak, kita tidak bisa. Pihak berwenang tampaknya telah mengintensifkan upaya pencarian mereka. Banyak agen asing juga telah tiba dan tersebar di seluruh Jepang, kata Lin Yi hati-hati. Melalui beberapa jejak, mereka bisa mengunci jangkauan aktivitas kita. Kalau kita tinggal lebih lama lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Melihat ekspresi serius Lin Yi, Kaya Mitsui menyadari bahwa masalah ini jauh lebih berbahaya dan sulit daripada yang dibayangkannya. Kaya Mitsui menggenggam tangan Lin Yi erat-erat dan berkata dengan serius dan penuh tekad. Ayo pergi. Kemanapun itu, aku bersedia ikut denganmu. Sekalipun itu berarti kematian, aku tak takut. Perasaan aneh mengalir di hati Lin Yi. Di kehidupan ini, memiliki seseorang yang rela mati bersamanya, bagaimana mungkin itu tidak dianggap sebagai keberuntungan. Dia memeriksa pengukur bahan bakar dan menemukan hanya seperempat tangki tersisa. Lin Yi ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengisi tangki terlebih dahulu dan membeli beberapa perlengkapan untuk Kaya Mitsui, karena siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika mereka kehabisan bahan bakar di tengah jalan, dia dan Kaya Mitsui mungkin lebih baik menunggu kematian. Lin Yi menyalakan mobil dan berangkat. Setelah berkendara lebih dari setengah jam, ia menemukan 3 pom bensin di sepanjang jalan. Tanpa terkecuali, ketiga stasiun dijaga, tidak menyisakan peluang apapun. Menghadapi situasi seperti itu, Kaya Mitsui menjadi lebih sadar akan beratnya masalah tersebut. Tidak heran Lin Yi mengambil tindakan seperti itu. Jika mereka tidak segera bertindak, situasinya akan memburuk dan tak terkendali. Karena tidak ada pilihan lain, Lin Yi melaju ke jalan kecil, berharap menemukan pom bensin yang lebih kecil dan tidak terlalu mencolok untuk mengisi bensin. Jika tidak, ia harus menggunakan cara lama yang sama, yaitu membajak mobil lain, tanpa mengetahui berapa banyak bahan bakar yang dimilikinya. Kesulitan ini sangat membebani Lin Yi, membuatnya terdiam cukup lama. Ini adalah tahap di mana situasi telah berkembang di luar kendalinya. Tuan Lin Yi, ada mobil yang mengikuti kita, seru Kaya Mitsui dengan cemas. Saya menyadarinya. Ekspresi Lin Yi serius, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol, seolah-olah dia mencoba menghancurkannya. Nalurinya yang tajam mengatakan bahwa mobil di belakang mereka sepertinya bukan kendaraan pribadi biasa. Dor, dor, dor. Jantung Lin Yi berdebar tak terkendali. Ambil pistolnya. Kamu mungkin akan membutuhkannya segera. Meskipun Kaya Mitsui seorang wanita, dia telah terlibat dalam banyak pembunuhan dan perampokan. Bertahun-tahun yang lalu di Tiongkok, bahkan sepupunya pun menemui ajalnya di tangannya. Kaya Mitsui mengeluarkan 3 pistol, yang sebelumnya diambilnya dari ketiga petugas polisi dan disimpan untuk keadaan darurat. Dengan segala persiapan, Kaya Mitsui menatap tajam ke arah mobil di belakang mereka. Haruskah kita bertindak sekarang? Kecuali benar-benar diperlukan, jangan tembak, kata Lin Yi dengan suara rendah. Daerah ini penuh dengan petugas. Kalau terdengar suara tembakan, orang-orang akan mudah tertarik. Kalau begitu, akan sulit kabur. Lin Yi terus melaju dengan acuh tak acuh, mencoba menyingkirkan mobil yang membuntuti mereka. Yang membuatnya kecewa, pengemudi mobil di belakangnya cukup terampil, menempel padanya seperti lem dan tidak mau dilepaskan. Saat Lin Yi tengah menyusun strategi lain, dia melihat mobil di belakangnya menambah kecepatan, memperkecil jarak di antara mereka. Perbedaan performa antara kedua kendaraan segera terlihat. Mobil yang tertinggal dengan cepat menyalip Lin Yi dan mencoba memaksanya berhenti. Lin Yi tidak membalas lebih jauh, perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Dengan bahan bakar yang menipis, menyeret-nyeret barang hanya akan merugikannya. Mungkin lebih baik menghabisi orang-orang ini dan melanjutkan perjalanannya. Namun ada satu hal yang membuat Lin Yi gelisah. Dia tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi dia yakin mereka bukan pihak berwenang. 10 menit kemudian, kedua mobil berhenti. Daerah sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi, keheningan memekakkan telinga yang hanya dipecahkan oleh napas berat Lin Yi. Tuan, Lin Yi, kita mungkin sudah terpapar. Jangan panik dulu, mari kita lihat situasinya, kata Lin Yi. Selama setengah menit, kedua orang di dalam mobil itu terjebak dalam situasi tegang. Akhirnya, kendaraan terdepan mengambil langkah pertama. 4 orang melangkah keluar, membawa senjata di tangan. 3 di antara mereka mengarahkan senjata mereka langsung ke Lin Yi dan Kaya Mitsui, siap menarik pelatuk kapan saja. Melihat keempat individu itu muncul, alis Lin Yi berkerut lebih dalam.
Pemimpinnya adalah seorang pria barat yang berbadan besar dan tegap, berjanggut tebal, mengenakan pakaian kamuflase bernoda minyak, memancarkan kesan tangguh. Yang paling membuat Lin Yi gelisah adalah lambang di dada pria itu, yang bergambar seorang ksatria abad pertengahan. Lin Yi langsung mengenali simbol itu. Para penjaga Halke. Suatu organisasi yang tidak kalah hebat dari poker. Dilacak oleh kelompok seperti itu, pikir Lin Yi, bukanlah nasib yang tidak pantas. Keluar dari mobil. Pria di depan melambaikan tangan ke arah Lin Yi dengan nada mengancam, jelas bersiap menembak jika perintah tidak diikuti. Tuan Lin Yi, apa selanjutnya? Pada saat kritis seperti itu, Kaya Mitsui tetap tenang luar biasa. Dia tahu bahwa panik hanya akan menambah beban Lin Yi. Keluar dari mobil. Pria yang berbicara itu bernama Sambalo, seorang kapten C-Rank dari Hulk Rangers. Sambalo mengangkat senjatanya dan bersama ketiga bawahannya, dengan hati-hati mendekati mobil Lin Yi. Lin Yi tidak mau mengambil risiko menghadapi lawan seperti ini. Siapapun yang beroperasi pada level mereka kemungkinan besar tidak akan mudah untuk dihadapi. Keduanya keluar dari mobil dengan hati-hati, tatapan Lin Yi dingin dan penuh perhitungan saat dia menatap tajam ke arah trio bersenjata, siap kalau-kalau mereka menembak. Apa yang kamu inginkan? Pria pemimpin itu mengamati Kaya Mitsui dan berkata padanya. Saya tahu siapa Anda, kepala grup Mitsui. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lin Yi. Kurasa kaulah yang membajak simfoni laut. Apa yang membuatmu begitu yakin? Lin Yi menanggapi dengan senyuman, tanpa menyangkal klaim tersebut. Pada titik ini, bermain permainan kata tidak ada artinya. Tak seorang pun di sini berminat untuk bercanda. Kami menerima informasi bahwa pimpinan Mitsui Group bersama Anda, dan Anda pengemudi yang handal, ujar Sambalo. Kau menyadari aku membuntutimu dan hampir kehilangan aku beberapa kali. Orang biasa tidak punya keterampilan seperti itu. Makasih atas pujiannya. Jadi kamu mengakuinya, kata Sambalo pelan. Ikut kami. Jangan melawan. Kau tak punya kesempatan. Aku mau ikut denganmu, tapi sendirian saja. Jangan libatkan dia. Bab 2512. Gerbang sempit. Membiarkannya pergi. Sambalo mendengus dingin. Kau sanderaku. Kau tak punya hak bernegosiasi denganku. Aku tahu Hulk Rangers sudah terkenal. Tapi menurutmu itu cukup untuk mengalahkan seluruh dunia. Lin Yi menatap Sambalo dan berkata. Atau apakah Anda percaya bahwa grup Mitsui, dengan sejarahnya yang lebih dari 100 tahun, hanyalah hiasan belaka? Saya tidak takut dengan ancamanmu. Lin Yi mengangkat bahu. Jujur saja. Siapapun di antara kita yang mati, Hulk Rangers akan lenyap dari dunia ini. Sambalo mencibir dengan acuh tak acuh. Keyakinanku yang tak tergoyahkan membuatku tak takut menghadapi kematian. Lin Yi merasa jengkel. Para bajingan ini, yang dikuatkan oleh iman mereka, sungguh tidak takut mati. Saya teringat sebuah bagian dalam perjanjian baru, Lukas. Allah memerintahkan umat manusia untuk berjalan melalui pintu yang sempit. Pintu yang lebar menuju kebinasaan, itulah alam tempat berdansa dengan iblis. Sebaliknya, pintu yang sempit, meskipun jarang dilalui, menuntun kepada kehidupan kekal. Setelah mendengar perkataan Lin Yi, raut wajah keempat orang itu berubah, sangat terguncang, dan keyakinan mereka mulai goyah. Namun tak lama kemudian, ketidakpastian memudar dari wajah Sambalo. Mencoba melemahkan iman kita tidak akan berhasil. Bahkan berjalan menuju kematian pun merupakan bagian dari pengejaran kita. Lin Yi menatap mereka dengan tenang. Kalian percaya bahwa dengan beriman kepada Tuhan, kalian memperoleh penebusan dan hidup kekal. Tidakkah kalian merasa diri kalian terlalu menyederhanakannya? Apa maksudmu? Tanya Sambalo tegas, wajahnya tegang. Hidup dan mati hanyalah ilusi. Apa yang kau kejar juga hanya sebatas permukaan. Itu bertentangan dengan sistem kepercayaanmu, lanjut Lin Yi. Ada pepatah lama di Tiongkok yang cocok untuk Anda, semua penampakan hanyalah ilusi sesaat, melihat melampaui penampakan adalah wahyu sejati. Apa yang dapat Anda lihat dan sentuh tidak mungkin merupakan kebenaran atau iman, jika tidak, Anda tidak akan berbeda dengan Yesus. Setelah itu, Lin Yi tersenyum tipis kepada mereka bertiga. Ingat, Tuhan berkata, berjalanlah melalui pintu yang sempit. Sambalo bertukar pandang dengan orang-orang di belakangnya. Pada saat ini, hati mereka semua terguncang. Setelah berpikir beberapa detik, Sambalo menatap Lin Yi dan berkata, kita bisa melepaskannya, tapi bukan kamu. Lin Yi mengangkat bahu. Tidak masalah. Itulah yang kumaksud. Kaya Mitsui berteriak dengan penuh semangat. Aku sama sekali tidak akan pergi sendirian. Kaya Mitsui telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk kematian. Dia telah lama memutuskan bahwa bahkan jika dia meninggal, dia akan mati bersama Lin Yi. Lin Yi menoleh untuk melihat Kaya Mitsui. Cepat pergi. Kalau aku ikut mereka, pejabat Jepang tidak akan merepotkanmu lagi. Ini solusi terbaik. Meskipun situasi saat ini tidak seperti yang diinginkan Lin Yi, tetap saja ada sisi positifnya. Sebelumnya,
Pemerintah Jepang menggunakan Kaya Mitsui untuk mengancamnya karena ia berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, ancaman dapat mencapai tujuannya. Tetapi sekarang, karena dia telah dibawa oleh Hulk Rangers, mengancam Kaya Mitsui akan sia-sia. Lebih jauh lagi, mengingat statusnya, dia yakin pemerintah Jepang tidak akan berani mengganggunya lagi. Tidak ada tapi-tapian, cepat pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Yi mengedipkan mata padanya. Saat itu, Kaya Mitsui menyadari Lin Yi mungkin punya rencana lain. Kalau dia bersikeras tinggal, dia mungkin akan merusak segalanya baginya. Dimengerti. Aku pergi sekarang. Sambil terus menoleh ke belakang berulang kali, Kaya Mitsui masuk ke dalam mobil. Emosinya saat ini sungguh rumit. Dia tidak yakin apakah keputusan yang baru saja dibuatnya benar atau salah. Tetapi dia mengerti dengan jelas bahwa jika Lin Yi punya rencana lain dan dia tetap bertahan, dia akan menjadi penghalang dan membahayakannya. Sama seperti yang terjadi selama ini, seandainya dia tidak bersamanya, dia mungkin akan mengalami masa-masa yang lebih mudah dan mungkin sudah menemukan jalan kembali. Karena alasan-alasan ini, Kaya Mitsui memilih untuk keluar. Mesin menderu hidup saat Kaya Mitsui melaju pergi. Lin Yi menghela napas lega dalam diam. Sekarang setelah dia pergi, dia bisa bertindak tanpa hambatan. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah ia akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri, ia tidak tahu. Semuanya bergantung pada takdir. Ikut kami. Kuharap kau tidak mencoba hal aneh, kata Sambalo. Hulk Rangers benar-benar sesuai dengan nama mereka. Bahkan dengan semua penyamaranku, kau berhasil mengenaliku, kata Lin Yi acuh tak acuh. Tak seorang pun bertindak tanpa meninggalkan jejak. Jika kau cukup berhati-hati, kau akan selalu menemukan petunjuk. Ayo pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku suka orang-orang sepertimu. Membuat segalanya jauh lebih mudah bagi kami. Dengan 3 pistol yang diarahkan ke kepalanya, Lin Yi tidak berani melakukan gerakan gegabah, meski dia tidak terlalu gugup. Mereka hanya terus menekan pelatup dengan jari mereka. Selama Lin Yi tidak melawan, mereka tidak akan menembak. Selama Lin Yi tetap hidup, dia berharga bagi mereka. Sambalo melangkah maju, menarik tali setebal jari, mengikat tangan Lin Yi di belakang punggungnya. Kemudian, diapit oleh yang lain, Lin Yi dikawal ke dalam kendaraan. Sambalo dan seorang pria lainnya duduk di kursi depan, dengan Sambalo yang mengemudi. 2 orang yang tersisa duduk bersama Lin Yi di belakang, menjepitnya di tengah, seperti sangkar manusia, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Sambalo memang pintar. Dengan Lin Yi di dalam mobil, ia memilih jalan-jalan kecil agar tidak terdeteksi. Mobil itu tetap berada di daerah pedesaan. Lin Yi tidak mengenal daerah ini dan tidak tahu tujuannya. Tetapi dia sangat sadar bahwa jika mereka mencapai markas Hulk Rangers, dia tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Dari kursi pengemudi, Sambalo melirik Lin Yi melalui kaca spion. Sebaiknya kau tidak punya ide lagi. Meskipun kau penting bagi kami, jika saatnya tiba, aku tak akan ragu untuk melakukannya. Aku sudah duduk diam di sini, bekerja sama, tapi kau masih meragukanku. Apa kau tidak bersikap agak tidak ramah? Sekadar mengingatkan. Saya ingin menghindari insiden yang tidak menyenangkan, itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu untuk mencari kematianku sendiri, kata Lin Yi. Lagi pula, aku sudah terikat begitu erat. Bahkan jika aku ingin mencoba sesuatu, mustahil. Sambalo tidak mengatakan apa-apa, dia tidak mengira akan timbul masalah. Saya punya proposal bisnis untuk Anda. Apakah Anda tertarik? Tanya Lin Yi. Bisnis apa? Belilah hidupku. 10 miliar dolar AS cukup untuk kalian berempat hidup bebas khawatir seumur hidup. Mendengar angka 10 miliar USD, keempat individu tersebut bereaksi berbeda-beda. Jelaslah bahwa jumlah itu memiliki daya tarik yang mematikan bagi mereka. Kamu yakin punya uang sebanyak itu? Tentu saja. Saya bisa memberi Anda 1 miliar dolar AS di muka. Setelah menerima uangnya, Anda bisa memutuskan apakah akan melanjutkan kesepakatan ini atau tidak. Bab 2513. Aku akan menunggu 1 orang lagi. Mereka berempat terdiam, namun tatapan mata mereka sama sekali tidak kosong. Ketiga orang yang bersenjata itu serentak menoleh ke arah Sambalo. Dia adalah pemimpin di antara keempatnya, dan dalam situasi seperti itu, keputusan akhir ada di tangannya. Namun pada saat ini, dia merasa gelisah, tidak yakin tindakan apa yang terbaik. Dulu dia pasti menolak tanpa ragu dan tetap setia pada keyakinannya. Namun setelah mendengar kata-kata Lin Yi, dia menjadi ragu. Ia tidak bisa yakin lagi, apakah iman yang dikorbankannya demi organisasi itu benar. Hanya dengan hidup untuk diri sendiri, kau bisa masuk ke pintu sempit yang telah Tuhan ciptakan untukmu. Kalau tidak, kau akan jatuh ke neraka dan tinggal di antara iblis. Setelah setengah menit terdiam, Sambalo melirik Lin Yi melalui kaca spion. Transfer uangnya ke rekeningku dulu sebagai bukti bahwa apa yang kamu katakan itu benar.
Sambalo meludah dengan ganas, jangan mencoba trik apapun, karena hidupmu ada di tanganku. Tidak masalah. Berikan rekening bankmu, dan aku akan memberitahu orang-orangku untuk mengirimkan uangnya. Sambalo menepikan mobilnya ke pinggir jalan, lalu mengeluarkan kertas dan pena untuk menuliskan nomor rekeningnya. Lin Yi menoleh ke arah pria di kursi penumpang, "Hei, sobat, bolehkah aku meminjam ponselmu untuk melakukan panggilan internasional?" Pria di kursi penumpang menyerahkan teleponnya dan, mengikuti instruksi Lin Yi, menghubungi nomor He Yuan. Karena itu panggilan internasional, He Yuan menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih. "Lupakan formalitasnya. Ini aku, Lin Yi. Apa-apaan ini? Ponsel siapa ini? Kamu di mana? Ada apa? Aku sedang bersantai di tepi pantai. Ada sesuatu yang bisa kamu tangani. Apa itu? Dengarkan baik-baik dan catat. Ini nomor rekeningnya. Nanti, kirim lebih dari $1 miliar AS. Jangan berlama-lama. Ini semua bagian dari operasi, dan kita tidak bisa menunda. Cepatlah." "Oke. Beri aku nomor rekeningnya." Suara He Yuan tiba-tiba melunak. Meski tajam, ia merasa ada yang tidak beres. Lin Yi segera memberikan rincian akun Sambalo padanya. "Apakah $1 miliar AS cukup? Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, kami memiliki aset sebesar $1,2 miliar AS lagi saat ini. Beri saya waktu 1 hari, dan saya bisa mengumpulkan $10 miliar AS jika diperlukan, saya akan segera mengirimkannya." Sambalo dan yang lainnya bersemangat. 10 miliar USD dalam 1 hari. Dihadapkan dengan angka-angka astronomis seperti itu, tak seorang pun dapat tetap tenang. Lin Yi mendecakkan bibirnya. He Yuan benar-benar pandai berkata-kata, melontarkan kebohongan dengan mudahnya. Bahkan sebagai bos yang lepas tangan, Lin Yi tahu sedikit tentang situasi keuangan Lingyun Group. Dana yang tersedia tidak melebihi 2 miliar koin huaxia karena sebagian besar telah dialokasikan untuk pengembangan mesin litografi. Namun, disinilah dia, menyombongkan diri bahwa dia bisa mengumpulkan $10 miliar AS dalam sehari. Lin Yi harus mengagumi kepintarannya, dia langsung menangkap isyaratnya. Sinergi merekalah yang memungkinkan hal itu, suatu tingkat pemahaman diam-diam yang tidak dilampaui oleh siapapun. Kirim saja 1 miliar untuk saat ini. Tapi 9 miliar sisanya juga harus kamu siapkan, tunggu instruksiku untuk mengirimkannya nanti. Tidak masalah. Ada lagi. Cukup. Jangan telepon aku lagi dan ganggu waktu luangku. Tim saya efisien. Uangnya akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Segera periksa rekening Anda. Nada bicara Sambalo melunak drastis. Percakapan mereka mengungkapkan kepada mereka bahwa pria di hadapan mereka luar biasa kaya, melebihi imajinasi mereka. Jadi pembicaraan tentang miliaran USD mungkin bukan sekadar gertakan. 7 atau 8 menit kemudian, Sambalo menelepon bank. Ketika mengetahui saldo di rekeningnya, raut wajahnya tampak gembira. Uangnya sudah sampai. 3 orang lainnya juga diliputi kegembiraan. "Bos, dengan uang sebanyak ini, kita bisa menikmati sisa hidup kita. Kita tidak perlu terus-menerus mempertaruhkan segalanya." "Ah!" Tiba-tiba, teriakan memenuhi udara. Kedua pria di samping Lin Yi matanya melotot dan tubuhnya menggeliat kesakitan. Pisau bedah paduan dan belati master pertahanan ditancapkan ke tulang belakang mereka dekat punggung bawah. Hanya dalam 1 detik, Lin Yi telah membuat mereka lumpuh. Kedua pria yang duduk di depan bahkan tidak sempat bereaksi. Penumpang yang membawa telepon mencoba bergerak tetapi dia selangkah terlalu lambat. Tangan besar Lin Yi terulur dan mencengkram lehernya, mematahkannya dengan suara retakan yang keras. Sedangkan untuk Sambalo, Lin Yi tidak punya waktu untuk menghadapinya. Untungnya, Sambalo tidak memegang senjata apapun dan malah merokok, yang membuatnya sedikit melambat. Kini, mereka berdua mendapati diri mereka terkunci dalam kebuntuan, setara di medan perang. Baru pada saat itulah Sambalo menyadari tali putus dan belati yang menancap di punggung bawahannya. Ia akhirnya menyadari bahwa pria yang ia tangkap membawa senjata, dan ia lupa menggeledahnya sebelum menyeretnya ke dalam mobil. "Aku meremehkanmu. Tapi jangan harap kau bisa lolos semudah itu," kata Sambalo, menyipitkan mata dengan niat membunuh. "Biar ku jelaskan. Aku ketua tim Brigade Garda Pusat, yang diklasifikasikan sebagai tingkat C tapi aku sudah membunuh para wali agung Freemason. Kalau kalian tingkat A, aku akan mengaku kalah hari ini. Kalau tidak, kalian yang akan mati." Merasakan aura kuat yang terpancar dari Lin Yi, naluri Sambalo mengatakan bahwa pria di hadapannya tidak berbohong. "Jika kau mampu membunuh kami, lalu mengapa kau mentransfer uangnya? Untuk mencari teman. Aku tidak peduli dengan uang. Seorang teman. Bekerjalah denganku. $1 miliar itu, anggap saja itu bonus tanda tanganmu. Kau takkan pernah mendapatkan sebanyak ini seumur hidupmu bersama Hulk Rangers. Kamu cukup persuasif. Tepat sekali. Aku terang-terangan mencoba membeli kesetiaanmu. Kita semua orang jahat di sini, tak ada gunanya berpura-pura sebaliknya," kata Lin Yi.
Tentu saja, kau boleh menolak. Tapi ingat, kalau kau menolak, aku akan membunuhmu sedetik kemudian. Ada lebih dari sekadar Hulk Rangers di sini. Sekalipun saya setuju, tetap saja jalan buntu, jawab Sambalo. Tenang saja. Asal kau mengikuti instruksiku, kita berdua akan selamat. Dengan $1 miliar di sakumu, kau tak perlu khawatir soal makanan dan minuman seumur hidupmu. Baiklah, katakan padaku apa yang kau ingin aku lakukan. Setahu saya, selain Hulk Rangers, Mammon, Guts Army, dan Freemason juga ada di sini, kan? Sambalo mengangguk. Bukan cuma mereka. Bilderberg Club, Blood Bowl Tribe, dan Black Forest, semuanya ada di sini. Mendengar nama-nama itu, Lin Yi terkekeh. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang melirikku. Kau pikir itu sesuatu yang bisa ditertawakan? Sambalo menatap Lin Yi dengan tidak mengerti. Jika aku diburu oleh begitu banyak kelompok, aku mungkin akan menembak diriku sendiri sekarang juga untuk menghindari mereka. Tapi menurutku ini menarik. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar bisa menangkapku. Kamu tampak sangat percaya diri. Tidak yakin, cuma penasaran. Saya lebih suka menunggu seseorang. Saya ingin tanding ulang dengannya. Bab 2514. Apa tujuan Anda? Sambalo benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Lin Yi, dia juga tidak tahu siapa yang sedang dia tunggu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda tahu di mana organisasi-organisasi ini berada? Ekspresi Sambalo berubah, apa rencanamu? Jangan bilang kau akan menyerang mereka. Itulah idenya. Dasar orang gila. Kalau mau mati, pergilah sendiri. Aku nggak mau ikut denganmu. Tenang saja, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku sendiri, kata Lin Yi. Kami akan mencari orang-orang mereka dan melakukan serangan skala kecil. Apa tujuanmu? Ini tidak akan berhasil, kamu tidak akan bisa kabur. Aku tidak pernah bilang ingin kabur. Aku hanya ingin sedikit mengobarkan suasana. Tentu saja, kita harus mengubah identitas kita. Mengubah identitas. Jangan terburu-buru, ikuti saja instruksiku. Kau hanya perlu membantuku menemukan orang-orang ini, jawab Lin Yi. Tapi sebelum itu, kita perlu mencari beberapa petugas polisi dan meminjam beberapa pakaian mereka untuk dikenakan. Selama minggu berikutnya, Jepang dilanda kekacauan total. Di berbagai daerah, insiden kekerasan terjadi. Layaknya kembang api yang bertebaran di angkasa, masalah bermunculan di mana-mana, membuat orang-orang kewalahan. Di kantor, Morimoto Chunyi dengan sabar mendengarkan laporan bawahannya, sambil berulang kali menggosok pelipisnya. Gerard duduk di sampingnya, sama frustrasinya. Apakah ada berita tentang Hulk Rangers? Belum, untuk saat ini. Seminggu yang lalu, Kaya Mitsui kembali dan menyerah, mengungkapkan bahwa Lin Yi telah dibawa pergi, bahkan memberikan bukti yang relevan. Baru pada saat itulah mereka berdua percaya bahwa Lin Yi telah dibawa oleh Hulk Rangers. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mempercayainya, jika tidak, Kaya Mitsui tidak akan kembali. Keduanya tahu semua usaha mereka di masa lalu adalah untuk keuntungan orang lain. Menemukan Lin Yi lagi sekarang mustahil. Karena Hulk Rangers bukanlah organisasi yang dapat diajak bicara. Terlebih lagi, Kaya Mitsui memiliki informasi rahasia tentang para pejabat dan menyimpan teknologi penting. Hal ini memaksa pihak berwenang berada dalam posisi genting, yang membuat Kaya Mitsui tetap aman untuk sementara waktu. Saya pikir, saat ini, kita harus mengalihkan fokus dan melakukan sesuatu terhadap Hulk Rangers. Sambil berkata demikian, Gerard mempertahankan sikap tenangnya yang biasa, sambil melirik ke arah Morimoto Chunyi. Tetapi yang terakhir mengerutkan kening berulang kali, baru berbicara setelah beberapa saat. Pak Gerard, saya rasa pendekatan ini tidak tepat. Kita harus mempertimbangkan pilihan lain. Mereka menangkap orang kita. Melakukan sesuatu terhadap mereka adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan kita. Apa yang perlu kau pertimbangkan kembali? Hulk Rangers adalah organisasi yang gila. Mereka bertindak gegabah tanpa memikirkan konsekuensinya. Jika kita bertindak gegabah, dampaknya bisa sangat fatal, dan akan berdampak buruk pada kita. Morimoto Chunyi menatap Gerard dengan tekad yang tak tergoyahkan. Jika situasi ini terjadi di wilayah Anda, apakah Anda masih memilih untuk bertindak seperti ini? Gerard tidak menjawab dan malah menghindari pertanyaan itu. Tapi kita kehabisan pilihan. Kalau Hulk Rangers menang telak, kita akan kehilangan kesempatan main. Sekalipun kita kehilangan kesempatan itu, aku menolak untuk berjudi. Itu akan merugikan diri sendiri. Keuntungan yang kita peroleh tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Morimoto Chunyi menolaknya mentah-mentah, tanpa memberi ruang untuk pengakuan. Dia paham betul bahwa Gerard tidak lebih dari seorang oportunis yang egois, tidak tahu malu. Gerard hanya peduli pada kepentingannya sendiri dan tidak peduli pada kesejahteraan orang lain. Raut wajah Gerard berubah dingin, dan dia mendengus dingin. Semoga kamu segera berubah pikiran. Kalau tidak, konsekuensinya di luar kendalimu.
Setelah menyampaikan ancaman, Gerard dan anak buahnya menyerbu keluar dengan marah. Morimoto Chunyi duduk di kantornya, tatapannya muram, otot-otot wajahnya berkedut tak terkendali. Terdengar ketukan di pintu kantor, dan asistennya masuk dari luar. Bapak Morimoto, 2 wilayah lagi mengalami insiden parah hari ini, yang berdampak sangat besar. Termasuk kasus minggu lalu, totalnya telah terjadi 16 insiden. Ketakutan dan tekanan publik yang meluas sangat signifikan. Hal ini membutuhkan penyelesaian segera. Bang! Morimoto Chunyi menghantamkan tinjunya ke meja, penuh amarah, bagaikan gunung berapi yang hendak meletus. Seseorang pasti telah memalsukan identitas kami, mencoba menimbulkan ketegangan antara kami dan organisasi-organisasi tersebut. Benar, tetapi organisasi-organisasi itu tidak akan mau repot-repot berpikir. Mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk melakukan pembalasan brutal. Meskipun ini konflik lokal, dampaknya sangat besar. Masalah ini harus segera ditangani. Morimoto Chunyi tetap diam, sepenuhnya menyadari tidak ada solusi lengkap untuk dilema ini. Mereka yang bekerja secara sembunyi-sembunyi tidak mau berhenti, memastikan ketegangan akan terus berlanjut. Dan konflik tersebut mungkin akan semakin memanas. Terlepas dari semua ini, solusi sementara diperlukan untuk menstabilkan situasi. Berdiam diri bukanlah pilihan. Jika keadaan makin tak terkendali, nasibnya hanya satu, yakni mengundurkan diri secara paksa. Beritahu stasiun-stasiun televisi untuk menyiarkannya secara nasional. Umumkan bahwa semua kejadian terkini sepanjang minggu ini tidak ada hubungannya dengan kita. Peringatkan mereka bahwa jika mereka terus memicu kekacauan, kita akan bertindak tegas. Dimengerti. Saya akan segera mengaturnya. Larut malam, Lin Yi dan Sambalo memarkir mobil mereka di jalan terpencil. Sesekali, suara gemuruh pesawat yang lepas landas terdengar memekakkan telinga. Aku penasaran. Setiap kali kita istirahat, kenapa kamu ngotot ke sini? Markas mereka cuma sebentar. Ada pepatah lama di Tiongkok, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Aku yakin pihak berwenang tidak akan curiga kita berdua bersembunyi di sini. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, lihat, kita sudah tinggal di sini berhari-hari tanpa masalah. Itu membuktikan strategiku efektif. Sambalo tidak menjawab, malah menghisap rokoknya dalam diam. Setelah mengamatinya selama seminggu terakhir, Sambalo tahu bahwa pria ini benar-benar kejam. Dengan kemampuannya saja, Lin Yi dapat mendukung organisasi menengah. Di hadapannya, Sambalo merasa sama sekali tidak berarti. Kekacauan minggu ini telah mengacaukan segalanya di banyak tempat. Apa langkahmu selanjutnya? Apakah kamu akan terus maju? Rasanya masih ada yang kurang, semangat yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan saya. Sambalo menatap Lin Yi, matanya penuh dengan penyelidikan. Apa tujuanmu sebenarnya? Saya ingin memaksa pejabat mereka untuk turun tangan, yang akan memicu pergolakan yang lebih besar. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan terbesar. Sambalo tidak menyelesaikan kalimatnya, terdiam saat melihat sedan Honda hitam melaju ke arah mereka. Lin Yi juga melihatnya, ekspresinya berubah serius, bersiap untuk bertindak saat itu juga. Bab 2515. Pemburu. Mobil itu sepertinya tidak beres, bisik Sambalo, tangannya secara naluriah bergerak ke senjatanya. Jangan panik dulu. Mari kita amati situasinya dulu, mungkin saja hanya orang yang lewat. Lin Yi menyipitkan matanya, tatapannya tertuju pada kaca spion dengan penuh kewaspadaan. Nalurinya mengatakan bahwa siapapun yang mengemudi di sini sepertinya bukan orang biasa. Pada saat yang sama, Sambalo telah menyiapkan senjatanya, siap beraksi setiap saat. Kemudikan mobil itu, perintah Lin Yi. Kita terlalu dekat dengan pangkalan. Kalau kita ketahuan, kita berdua nggak akan bisa keluar hidup-hidup. Sambalo yang kekar menyadari betapa gawatnya situasi ini. Meskipun masih ada jarak, berhati-hati adalah pilihan teraman. Sambalo menyalakan mobilnya, lalu mengarahkannya perlahan menjauh dari pangkalan. Lin Yi membetulkan tempat duduknya, bersandar sedikit seraya matanya terus menatap kaca spion, mengawasi setiap pergerakan kendaraan di belakang mereka. Sebaiknya ini hanya kesalahpahaman. Kalau tidak, mereka harus segera menyelesaikannya. Sayangnya, mobil di belakang mereka terus membuntuti mereka, dan siapapun yang ada di dalamnya adalah orang baik. Setelah lebih dari 20 menit berkendara, Sambalo masih belum bisa melepaskan diri. Tangan Lin Yi bergerak ke arah pistol di sampingnya. Cari tempat sepi untuk menepi. Kamu keluar untuk memeriksa, dan aku akan tetap di mobil dan mencari kesempatan. Sambalo, yang terampil dan berani, menemukan area sepi untuk memarkir mobilnya. Sedan Honda yang tertinggal juga berhenti. Yang tidak diduga Lin Yi adalah setelah mobil di belakang mereka parkir, pengemudinya keluar. Lin Yi tercengang. Orang yang keluar tidak lain adalah Zhang Long. Tenang saja, dia salah satu dari kita, kata Lin Yi dengan terkejut sekaligus gembira. Melihat Zhang Long di sini membuat Lin Yi dipenuhi gelombang emosi. Salah satu dari kami.
Sambalo tampak bingung, tetapi Lin Yi tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Kedua pria itu berdiri terpisah sekitar 5 atau 6 meter. Lin Yi melepas penyamaran dari wajahnya, membuat mata Zhang Long berbinar. Pemimpin tim Lin. Pertemuan di sini membuat kedua pria itu merasa telah menemukan satu sama lain setelah sekian lama terpisah. Tanpa banyak basa-basi, mereka berpelukan erat, dan baru berpisah setelah beberapa saat. Mengapa kamu di sini? Lin Yi tidak dapat mengungkapkan emosinya dengan kata-kata. Bagi Lin Yi, Zhang Long adalah orang yang sangat istimewa. Sejak Liang Xianghe membawanya pergi, mereka tidak pernah bertemu lagi. Dan sekarang, bertemu lagi di tempat ini, kegembiraannya tak terlukiskan. Saya tiba setengah bulan yang lalu. Tetua Lu mengirim saya untuk menemui Anda di sini, tetapi Anda terlalu pandai bersembunyi, saya tidak dapat menemukan Anda, kata Zhang Long sambil tersenyum. Jika Penatua Lu tidak memberikan beberapa informasi, aku mungkin masih mencarinya. Lin Yi melihat sekeliling. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk bicara, masuk ke mobilmu dulu. Segera setelah itu, Lin Yi memanggil Sambalo, dan mereka semua masuk ke mobil Zhang Long, bersiap untuk berganti kendaraan dan pergi. Setelah mengetahui latar belakang Sambalo, Zhang Long tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Lin Yi. Dalam situasi berbahaya seperti itu, Lin Yi berhasil membujuk seseorang ke pihaknya, dan orang itu bahkan berasal dari Hulk Rangers. Tingkat keterampilan ini membuat Zhang Long sangat terkesan. Ketua tim Lin, keadaan di sini kacau balau, seperti kuali mendidih. Kapan Anda berencana bergerak? Tanya Sambalo sambil mengemudi, dan Zhang Long bertanya. Tunggu sebentar lagi. Ini belum cukup kacau. Dengung, dengung, dengung. Saat mereka sedang berbicara, terdengar bunyi statis dari radio mobil. Kami menghentikan siaran ini untuk pengumuman penting, mengingat kejadian terkini, kami telah memutuskan. Ketiganya mendengarkan siaran itu dengan penuh perhatian, dan senyum mengembang di bibir Lin Yi. Mata Zhang Long berbinar penuh kesadaran. Pemimpin tim Lin, apakah ini kesempatan yang selama ini Anda tunggu-tunggu? Cerdas, puji Lin Yi. Kita akan semakin mengobarkan semangat juang mereka, menguras habis kekuatan mereka sampai benar-benar kelelahan. Di mata Lin Yi, Zhang Long menangkap sekilas sesuatu yang kejam, seperti seekor binatang buas yang siap beraksi. Intensitas tatapan itu membuat hati bergetar. Kemana selanjutnya? Tanya Zhang Long. Kantor polisi terdekat. Kita ke sana, jawab Lin Yi. Tak lama kemudian, Sambalo mengendarai mobilnya ke gedung polisi terdekat dan memarkirnya di tempat yang teduh. Biar aku yang urus. Identitasmu terlalu sensitif, kamu tak boleh ketahuan, kata Zhang Long. Tidak mungkin. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Misiku adalah melindungimu, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Sambil berkata demikian, Zhang Long segera keluar dari mobil, tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk membantah. Sekitar 20 menit kemudian, Zhang Long kembali ke mobil. Selesai. Ayo berangkat. Sambalo segera menyalakan mobilnya, dan dalam hitungan menit, mereka melihat api mengepul dari belakang gedung. Tak lama kemudian, terdengar teriakan panik saat orang-orang berjuang memadamkan api. Namun, api semakin membesar, dan memadamkannya terasa hampir mustahil. Sementara itu, Lin Yi dan dua orang lainnya pergi dengan santai. Ada apa? Berkeringat, tanya Lin Yi sambil terkekeh. Dengan berani membakar dan membunuh orang, itu adalah sesuatu yang masih saya biasakan, jawab Zhang Long sambil tertawa. Merasa seperti sedang menari di ujung pisau. Benar-benar memacu adrenalin. Ini baru permulaan, kata Lin Yi. Situasinya belum cukup kacau. Kalau terus begini, kalau kita tidak meningkatkan eskalasi, meninggalkan tempat ini akan tetap sangat sulit. Saya mengerti, kata Zhang Long. Saat ini, semuanya terkunci. Seperti sangkar burung, jika kita tidak menciptakan peluang kita sendiri, cepat atau lambat kita akan terjebak. Cukup bicaranya. Apa selanjutnya? Tanya Sambalo, masih mengemudi. Kau tahu di mana markas hutan hitam, kan? Ayo kita lihat. Kau berencana untuk mengincar mereka. Suara Sambalo menyiratkan sedikit ketakutan. Target mereka sebelumnya adalah kelompok-kelompok kecil yang kurang berbahaya. Namun kini, mengejar hutan hitam, itu sudah cukup membuat Sambalo gelisah. Sebagai mantan Hulk Ranger, dia tahu betapa tangguhnya kelompok seperti Black Forest. Ini seperti bermain api. Tentu saja. Kita tidak bisa asal pilih, kita harus adil kepada semua orang, kata Lin Yi. Apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Apa yang perlu dipertimbangkan kembali, kata Lin Yi dengan percaya diri. Aku berhasil menangani kalian berempat sendirian. Hutan hitam tidak jauh berbeda dari segi keterampilan, tidak terlalu berbahaya. Cukup berkendara saja. Orang gila. Sambil menggerutu pelan, Sambalo menginjak gas, menuju markas hutan hitam.
Sekitar 3 jam kemudian, mereka tiba di prefektur Gunma, berhenti di depan apa yang tampak seperti penginapan biasa. Orang-orang mereka ada di sini, kata Sambal sambil menyalakan rokok. Tapi saya tidak yakin apakah pasukan utama mereka ada di sini. Apakah kamu yakin orang-orang mereka ada di sini? Aku bisa memastikannya. Cukup bagus, kata Lin Yi sambil mengumpulkan perlengkapannya. Ayo berangkat, waktunya bekerja. Ketiganya, bersenjatakan botol pembakar yang telah disiapkan, menyelinap keluar mobil di bawah naungan malam, bergerak menuju penginapan. Tak lama kemudian, api berkobar. Asap tebal mengepul ke angkasa saat penginapan 4 lantai itu dilalap api, diterangi bagai mercusuar di kegelapan malam. Setelah berhasil menyalakan api, mereka bertiga bersembunyi di sudut terpisah. Mereka menunggu seperti pemburu yang bersiap menerkam mangsanya. Bab 2516. Kamu adalah seseorang yang dapat hidup di bawah sinar matahari. Tak lama kemudian, semua lampu di hotel menyala. Kemudian terdengar teriakan histeris, saat orang-orang asing dengan berbagai warna kulit berlarian keluar dari dalam. Karena hotel itu hanya memiliki 4 lantai, beberapa orang melompat langsung dari lantai 3 dan mendarat dengan sangat stabil. Lin Yi mendecakkan bibirnya, orang-orang ini setidaknya memiliki keterampilan tingkat D. Memiliki level seperti itu layak menyandang nama organisasi dunia papan atas. Bam! Di tengah-tengah teriakan itu, terdengar suara tembakan, menambah kesan yang tidak biasa pada adegan yang kacau itu. Salah satu pria berjanggut itu memiliki lubang darah di kepalanya, dan dia terbaring di tanah dengan mata terbuka lebar. Teman-temannya di sebelahnya tercengang, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Seseorang telah meninggal, membuat mereka menyadari ini mungkin sebuah konspirasi yang terungkap di depan mereka. Bam-bam! 2 tembakan lagi bergema. Tembakan Lin Yi menjadi sinyal, setelah keberhasilannya, Zhang Long dan Sambalo mulai bertindak, menjatuhkan 2 orang lagi. Melihat kondisi rekan-rekannya, pria berkulit hitam itu tampak marah. Pasti petugas sedang bergerak, mereka sudah mendeteksi posisi kita. Sialan, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi, aku akan bertindak sekarang. Bam-bam-bam. 3 tembakan lagi bergema. 3 orang lagi jatuh ke tanah. Hal ini membuat warga Black Forest waspada dan marah, masing-masing mencari perlindungan untuk menghindari malapetaka. Namun setelah itu, tak terdengar lagi suara tembakan, selain suara api yang padam, malam kembali sunyi. Dan ini semua telah direncanakan sebelumnya oleh Lin Yi. Jendela aksi 10 detik, bunuh sebanyak mungkin, lalu segera pergi, jangan pernah berlama-lama dalam pertempuran. Ketiganya berlari menembus malam, menuju kendaraan mereka. Namun, Black Forest tidak bisa diremehkan, seseorang telah masuk ke mobil terlebih dahulu dan mengejar di kedua arah di sepanjang jalan. Menempuh jarak lebih dari 500 meter, ketiganya berlari cepat selama lebih dari 1 menit, dengan tergesa-gesa mencapai mobil mereka. Zhang Long menoleh ke belakang dan melihat sebuah kendaraan off-road berwarna hijau tua mendekat ke arah mereka. Ketua tim Lin, seseorang datang, kata Zhang Long. Jika kita pergi sekarang, mereka pasti akan mengikuti, bahkan mungkin meminta bala bantuan, sehingga menyulitkan kita untuk melarikan diri. Analisis Zhang Long benar-benar sesuai dengan harapan Lin Yi. Lihatlah mereka, bajingan terkutuk ini cukup kompeten. Kalian berdua tidak bisa memahami situasinya. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Sambalo sudah diambang kehancuran. Situasi kita sangat berbahaya, berhentilah mengobrol kalian berdua. Jangan panik, tidak ada yang akan mati, kata Lin Yi. Di sebelah kita ada semak-semak, carilah tempat yang teduh untuk bersembunyi. Ketiganya segera bertindak, bersembunyi dalam kegelapan. Rencana Lin Yi sederhana saja, jika mereka bisa bersembunyi, itu akan lebih baik. Jika tidak, mereka akan menemukan kesempatan untuk menghabisi mereka. Lagi pula, hanya ada 1 mobil yang mengejar mereka, bukan masalah besar. Pada saat itu, kendaraan off-road mendekat, ketiganya bersembunyi dalam bayangan, dengan hati-hati mengamati pergerakan satu sama lain. Melihat kendaraan melewati mobil mereka menghela napas lega. Namun sedetik kemudian, jantung mereka berdebar lagi. Karena kendaraan off-road itu, setelah melaju melewati 10 meter, tiba-tiba berhenti dan mundur. Tak lama kemudian, kendaraan off-road itu berhenti di sebelah Honda. 2 orang keluar, membawa senjata, dan mendekat dengan hati-hati. Lin Yi mengerutkan keningnya, menegaskan bahwa reputasi organisasi hutan hitam memang pantas, wawasan seperti itu jarang di antara orang biasa. Gemerisik. Tepat saat Lin Yi hendak bertindak, tiba-tiba dia mendengar Zhang Long mengeluarkan suara yang tidak biasa, yang langsung menarik perhatian keduanya. Lin Yi mengerutkan keningnya, dengan keterampilan Zhang Long, mustahil baginya untuk membuat kesalahan seperti itu. Saya harus mengakuinya. Lin Yi sangat menyadari bahwa Zhang Long melakukannya dengan sengaja. Untuk menarik perhatian lawan kepada dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan membuat kesalahan pemula seperti itu. Mendengar suara yang tidak biasa, 2 orang dari hutan hitam itu dengan hati-hati mendekat.
Lin Yi melirik Honda di dekatnya dan kemudian menatap Sambalo. Setelah berhari-hari berinteraksi, mereka telah mengembangkan pemahaman diam-diam, dan Sambalo segera memahami gagasan Lin Yi. Terkejut, Lin Yi tiba-tiba melompat, dan begitu pula Sambalo. Seperti harimau yang turun dari gunung, mereka menutup mulut lawan dari belakang dan mematahkan leher mereka. Mereka tidak bersuara sampai mereka mati. Malam itu gelap gulita bagaikan tinta, bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Orang terakhir duduk sambil merokok di dalam kendaraan off-road, mengamati lingkungan sekitar. Dia menduga itu hanya cek, tidak boleh diam terlalu lama. Setelah beberapa menit, karena semakin tidak sabar, dan saat dia menghabiskan rokoknya, dia keluar dari mobil sambil membawa senjatanya. Namun, nasibnya tidak lebih baik dari rekan-rekannya, begitu dia berjalan di samping Honda, tenggorokannya digorok oleh Lin Yi. Ambil senjata dari mobil dan ledakkan kendaraan ini. Zhang Long menjawab, mengikuti instruksi Lin Yi, mengambil semua senjata dari mobil. Setelah meledakkan mobil, ia dengan cepat melesat ke Honda, dan ketiganya menghilang di kegelapan malam. Tidak perlu melakukan itu lain kali, orang-orang ini tidak perlu dikhawatirkan, tidak ada tekanan dalam berurusan dengan mereka, tidak perlu mengambil risiko. Zhang Long tersenyum lebar, tugasku adalah melindungimu, aku tidak bisa membiarkanmu terluka selama aku masih mampu. Dengan cara ini, kamu tidak bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Lin Yi menyalakan sebatang rokok, menyegarkan dirinya. Kau telah direkrut oleh tetua Lu, jadi apa yang kau lakukan sebelumnya terhapus, setidaknya, hukuman mati bisa dihindari, dan kau pasti bisa berbakti kepada orang tuamu di akhir hayat mereka. Hidupmu lebih berharga daripada sebelumnya. Setelah merenung, Zhang Long berkata dengan lembut. Penatua Lu tidak memberitahuku hal itu. Saya mengerti Penatua Lu, dia tidak memanfaatkan bawahannya. Sejak dia memutuskan untuk menahanmu, kau tidak lagi dikutuk. Jika itu benar, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikannya. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Jangan hidup terus-menerus di bawah tekanan, tidak ada seorang pun yang berutang apapun padamu, kamu bisa hidup di bawah matahari. Apakah saya benar-benar punya hak itu? Tentu saja, Lin Yi mengangkat bahu. Sudah aku bilang sebelumnya, kalau aku jadi kau, aku akan membunuh seluruh keluarga mereka, bahkan lebih parah daripada yang kau lakukan. Aku sendiri sudah membunuh beberapa, dan lihatlah aku sekarang, hidup dengan baik-baik saja. Dimengerti, Zhang Long tersenyum. Lin Yi menepuk pundaknya, lalu menatap Sambalo. Apakah Anda tahu di mana markas organisasi lainnya? Klub Bilderberg, tapi saya tidak yakin apakah mereka sudah pindah. Jangan khawatir. Lin Yi menginjak puntung rokoknya, ayo kita cari tempat untuk tidur, dan periksa besok, kalau mereka masih di sana, kita serang mereka. Bab 2517. Momen perpisahan. Seminggu lagi berlalu. Lin Yi dan timnya melancarkan lebih dari selusin operasi, membuat penegakan hukum setempat menjadi kacau. Hal ini membuat para pejabat Jepang mengalami sakit kepala yang hebat, memusatkan semua tekanan pada Morimoto Chunyi. Respons mereka persis seperti yang diprediksi Lin Yi, mereka mengerahkan pasukan bela diri. Namun perang gerilya adalah keahlian Lin Yi. Tanpa sesuatu yang membebaninya, menangkapnya bukanlah hal mudah. Bahkan dengan patroli yang ditingkatkan, hasilnya tidak membuahkan hasil. Sementara itu, perbedaan pendapat di masyarakat yang semakin besar menambah tekanan pada pundak mereka, mendorong mereka ke tepi jurang. Selain itu, Kaye Mitsui yang baru saja dipekerjakan kembali menyadari ada sesuatu yang aneh dalam insiden ini. Dia menduga bahwa Lin Yi pasti berada di balik semua ini, dan dia masih aman, kalau tidak, para pejabat tidak akan heboh seperti itu. Dengan alasan ini, dia mengirim Kenji Nakada keluar, memimpin anggota Yamaguchi Gumi untuk menimbulkan kekacauan di berbagai lokasi. Bagi para pejabat, perilaku ini sama saja dengan menambah bahan bakar ke dalam api, tetapi mereka tidak punya pilihan, karena anggota Yamaguchi Gumi tidak takut sama sekali. Pada titik ini, banyak pengamat yang cermat tahu bahwa tempat ini telah berubah menjadi pusaran kekacauan yang berputar-putar, tempat peleburan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Menyebutnya sebagai bom waktu pasti sudah tidak asing lagi. Para pejabat juga sangat menyadari hal ini. Daerah ini telah menjadi surga bagi kejahatan. Sebuah kota yang berada di ambang kekacauan total. Semua faktor ini digabungkan membuat mereka mempertanyakan tindakan mereka sendiri. Meragukan apakah apa yang mereka lakukan itu benar. Gerard bisa tetap acuh tak acuh, tetapi mereka tidak bisa. Dalam lingkungan ini, mereka telah menjadi sasaran empuk, sementara Gerard menikmati ketenangan pikiran, tanpa malu-malu mengeluarkan perintah tanpa mempedulikan situasi setempat. Dari sini, perselisihan internal mulai muncul, secara bertahap memunculkan dua faksi seiring meningkatnya masalah. Satu faksi menganjurkan penghentian operasi, dengan alasan bahwa mengurangi kerugian mereka sekarang merupakan pilihan yang tepat. Jika tidak, dukungan publik akan anjlok, kerugian yang hampir mustahil untuk dipulihkan. Selain itu, bahkan perekonomian mungkin terpukul.
Faksi lain dengan tegas mendesak tindakan terhadap Lin Yi, mengusulkan operasi berskala lebih besar untuk menangkapnya. Jika tidak, upaya sebelumnya akan sia-sia. Sudut pandang yang berlawanan ini terus memicu perdebatan yang meningkat. Morimoto Chunyi, yang terjebak di tengah, dirundung sakit kepala, tidak yakin pihak mana yang harus didukung atau bagaimana cara mengambil keputusan. Pada titik ini, ia membutuhkan dorongan kuat, entah sekutu yang kuat atau seseorang yang mempertaruhkan taruhan lebih besar untuk membantunya membuat pilihan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia lebih cenderung membatalkan operasi tersebut. Namun, ada masalah lain dengan pilihan ini. Situasi saat ini sudah mulai bergerak, bahkan jika mereka berhenti, Gerard dan pasukan internasional tidak akan melepaskannya. Mereka akan terus memburu Lin Yi, sehingga hampir mustahil untuk memulihkan ketenangan. Hal ini membuatnya terjebak dalam dilema. Sementara itu, Lin Yi melanjutkan operasinya. Sampai kompromi tercapai, mereka akan terus mengintensifkan patroli dan mencarinya. Mengirim personel ke seluruh negeri, menerapkan strategi pencarian menyeluruh. Karena selain itu, mereka tidak mempunyai pilihan lain. Pada dini hari, Lin Yi berlari keluar dari apotek 24 jam, sambil memegang 2 tas perlengkapan, dan kembali ke kendaraannya. Di sini, mulailah mengoleskan obatnya. Pada operasi sebelumnya, Zhang Long dan Sambalo mengalami luka ringan. Lin Yi menunda tindakannya untuk sementara, memilih memberi mereka waktu beberapa hari untuk pemulihan. Terlebih lagi, Zhang Long telah mengambil alih sebagian besar pekerjaan beberapa hari terakhir ini, semua tugas kotor dan berat yang membuat Lin Yi merasa bersalah. Ketua tim Lin, lenganku tidak masalah besar, tidak perlu khawatir. Di saat seperti ini, misi harus diutamakan. Lukanya mungkin tidak parah, tapi kalau sampai infeksi, itu masalah. Setelah mengoleskan obat hari ini, kamu seharusnya sudah sembuh besok, kata Lin Yi. Tapi kami akan segera pindah. Pindah? Zhang Long bertanya dengan heran, apakah waktunya tepat? Lin Yi mengangguk, lalu berkata, kemanapun kita pergi sekarang, setiap beberapa ratus meter kita akan bertemu pihak berwenang. Selain itu, kelompok lain juga, mereka telah menambah personel di mana-mana. Kurasa mereka sedang melakukan penyisiran terakhir. Jika mereka tidak menangkap kita dalam seminggu, kemungkinan besar mereka akan menyerah. Apakah keadaan sudah sampai pada titik di mana mereka benar-benar menyerah? Mereka sebenarnya tidak mau, tapi mereka tidak punya pilihan, jawab Lin Yi, tempat ini sudah terjerumus ke dalam kekacauan. Aku juga dengar Yamaguchi Gumi terus menebar masalah, dan Gerard mempermainkan mereka seperti boneka. Aku yakin suara-suara yang menentang sudah mulai bermunculan. Jadi menurutmu mereka menemui jalan buntu? Kurang lebih. Kita tidak bisa terus menguji batas mereka, kata Lin Yu. Saat ini, mereka seperti karet gelang yang diregangkan, bisa putus sewaktu-waktu. Jika mereka benar-benar menyerah dalam penangkapan, bukankah itu bagus untuk kita? Belum tentu. Kekuatan asing akan semakin merajalela, dan Gerard bisa turun tangan untuk mengendalikan ini, situasi kita masih akan sangat buruk. Zhang Long mengangguk setuju dengan penilaian Lin Yi. Bagaimanapun, situasi saat ini telah meluas jauh melampaui kekuatan satu faksi saja. Ketua tim Lin, apakah menurutmu ada kemungkinan mereka akan menghentikan perburuan dan malah membuka kembali terminal udara dan pengiriman? Itu mungkin saja, tapi saya tidak akan bertaruh untuk itu. Lin Yi menyalakan sebatang rokok, menggosok pelipisnya sambil merokok, lalu berkata, semua yang kukatakan tadi hanyalah spekulasi belaka. Dalam situasi ini, kita sama sekali tidak boleh meremehkan pengaruh Gerard. Mereka mungkin akan melawan kita sampai titik darah penghabisan, yang membuat segalanya semakin berisiko. Sambil menyingkirkan abunya, Lin Yi melanjutkan, kemanapun kita pergi sekarang, setiap tempat yang berpenghuni pasti dipenuhi orang-orang yang ingin menangkap kita. Bahaya bagi kita sangat besar, tidak ada yang tahu kapan kita akan tertangkap. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan eksternal itu. Di luar ini, ada urgensi pribadi Lin Yi yang mendorongnya untuk kembali. Karena telah berjauhan selama berbulan-bulan, hari persalinan Ji Qingyan dan Liang Ruoxu pun semakin dekat. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu kemana masa depannya akan membawa, dan Lin Yi tidak mampu untuk bertaruh. Sekarang kesempatan itu telah muncul, dia siap untuk kembali. Jika segala sesuatunya menjadi tidak terkendali, menyimpang dari harapannya, mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk pergi. Dia tidak ingin melewatkan momen ini, atau menanggung beban penyesalan seumur hidup. Mendengarmu mengatakan ini membuatku merasa sangat puas, kata Sambalo sambil mengangkat bahu. Lagi pula, akulah orang pertama yang menangkapmu. Lin Yi menyeringai, itulah sebabnya aku menghadiahimu 1 miliar. Haha. Sambalo tertawa terbahak-bahak, kau membuatku semakin menyukaimu. Tapi sekarang, sudah waktunya kita berpisah. Bab 2518. Kasih sayang yang mendalam dan kebenaran yang berat. Terpisah. Apa maksudmu? Kalian berdua harus pergi sekarang. Lin Yi melirik Zhang Long, identitasmu belum sepenuhnya terungkap.
Kau bisa pergi ke kedutaan atau naik pesawat sendiri. Keduanya tidak terlalu berbahaya. Lalu Lin Yi menoleh ke Sambalo dan berkata, kamu juga sama. Kamu punya $1 miliar di sakumu, cukup untuk hidup nyaman seumur hidupmu. Ayo kita berpisah di sini dan bertindak sendiri-sendiri. Aku tidak akan pergi, kata Zhang Long pelan, tatapannya tegas dan tak tergoyahkan. Tidak pergi. Lin Yi terkekeh dan berkata, kamu mau tinggal di sini dan merayakan tahun baru bersamaku. Aku tidak akan pergi sampai kamu benar-benar keluar dari bahaya. Ini bukan saatnya untuk keras kepala. Kamu harus pergi. Beberapa hari lagi, kita akan bertemu di Tiongkok. Saat ini, aku tidak bisa membiarkanmu membuka jalan lagi. Zhang Long mengambil sepotong roti dan mulai memakannya dalam gigitan besar. Sampai kau pergi dari sini, aku tak akan pergi. Kecuali kau menembakku sampai mati. Aku juga tidak akan pergi. Lin Yi menoleh ke Sambalo, kamu juga mau tinggal di sini. Kamu orang yang cukup baik. Kurasa aku bisa menganggapmu teman. Sambalo mengangkat bahu dan berkata, beberapa hari terakhir ini, saya mendengarkan kalian bicara tentang Tiongkok. Meskipun saya belum pernah ke sana sebelumnya, kedengarannya pasti tempat yang bagus. Jadi, saya memutuskan bahwa setelah bahayanya berlalu, saya akan pindah ke Tiongkok. Tidak ada tempat yang lebih aman di dunia ini. Jangan bilang begitu. Orang sepertimu. Kami di Tiongkok mungkin tidak berani menerimanya, canda Lin Yi. Sudah kubilang, aku akan jadi orang baik, jawab Sambalo. Tapi perlu Anda ketahui, jika Anda punya cukup uang, hidup di luar negeri bisa jadi cukup bebas, kata Zhang Long. Tapi aku menghargai keselamatan, Sambalo mengangkat bahu lagi dan berkata. Bahkan tanpa insiden ini, saya sudah berencana untuk pensiun di Tiongkok. Kenapa? Apa kamu khawatir ada yang memburumu? Tidak juga. Ibuku orang Huaxia. Aku ingin membawanya kembali dan merawatnya dengan baik. Lin Yi dan Zhang Long sama-sama sedikit terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pria besar ini ternyata ras campuran. Berikan aku informasi kontakmu. Aku akan mengatur agar ibumu dibawa ke sini. Sambalo menatap Lin Yi dengan heran, kau ingin membawa ibuku ke sini. Saya punya beberapa koneksi di Tiongkok. Mengatur ini bukan masalah besar. Terima kasih, temanku dari Tiongkok, kata Sambalo tulus sambil menatap Lin Yi. Sudah lama sejak seseorang mengatakan sesuatu seperti itu kepadaku. Berhentilah bersikap sentimental dan berikan aku informasi kontaknya dengan cepat. Tidak, bahkan jika aku memberitahumu, dia tidak akan pergi bersamamu, kata Sambalo. Dia cukup berhati-hati. Kecuali aku pergi sendiri, tidak ada yang bisa membujuknya untuk pergi. Baiklah kalau begitu, kata Lin Yi. Setelah semuanya selesai, kamu jemput dia, dan aku akan membantu mengurus yang lainnya. Bagus sekali, aku ingin membeli villa besar di Tiongkok dan menghabiskan sisa hidupku di sana. Aku sudah lama menantikan kehidupan seperti itu. Tentu, bagaimana Anda ingin mengelola pinjaman ini? Berapa jumlah yang akan Anda bayar di muka? Apakah Anda ingin cicilan pokok dan bunga yang sama atau pokoknya saja yang sama? Tunggu sebentar, Sambalo menghentikan Lin Yi, saya sudah kaya, jadi untuk apa saya meminjam uang? Karena beli villa besar, uangmu kayaknya nggak cukup, haha. Lin Yi dan Zhang Long tertawa terbahak-bahak. Menggoda Sambalo adalah sumber kegembiraan mereka sehari-hari. Ya ampun, rumahmu di Cina terlalu mahal. Aku mungkin harus pilih yang lebih kecil saja. Baiklah, jangan khawatir tentang hal-hal semacam ini. Lin Yi menepuk bahu Sambalo, aku akan mengurusnya untukmu setelah ini. Terima kasih. Ayo kita minum bersama setelah ini. Aku akan menyembelih domba untukmu. Keahlianku memasak domba panggang lumayan, tambah Zhang Long. Setuju, kata Sambalo sambil mengulurkan tinjunya. Zhang Long beradu tinju dengannya dan berkata, setuju. Kalian berdua sedang apa? Tanya Lin Yi dengan ekspresi geli sekaligus jengkel. Kami hanya ingin memastikan kamu keluar dari sini dulu, kata Sambalo. Kami sudah tahu rencanamu. Setelah kau kabur, kami berdua akan mencari cara untuk pergi. Seharusnya tidak berbahaya. Tapi aku masih punya. Tidak, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Sambalo menyela Lin Yi dan berkata. Kita sudah memutuskan. Apapun yang kau katakan, itu tidak akan mengubah apapun. Kalau kau berencana bertindak malam ini, aku akan mulai mengemudi sekarang juga. Kalau tidak, ayo kita cari tempat tidur, aku sudah tidak tidur 2 hari 2 malam. Melihat ekspresi mereka, Lin Yi mendesah tak berdaya. Ia tak dapat menyangkal perasaannya yang tersentuh, terutama oleh Sambalo, si pria konyol itu. Meskipun otaknya tidak begitu tajam, dia jelas sangat setia. Mereka sudah sampai pada titik ini, dan dia masih bersikeras menemani Lin Yi. Sungguh misteri. Lin Yi melirik arlojinya, sekarang jam 11 malam. Masih ada bir di mobil. Ayo kita minum semuanya, lalu kita berangkat. Baiklah, aku sudah merasa sedikit tidak sabar.
Mereka bertiga membuka botol bir dan berdenting-denting. Sambil menenggak bir, botol demi botol, mereka minum dengan lahap. Sekitar setengah jam kemudian, mereka menghabiskan 7 atau 8 botol bir di mobil. Ketiganya mengumpulkan barang-barang mereka, memeriksa perlengkapan mereka, dan menuju ke tujuan Lin Yi. Sedikit lewat pukul 1 pagi, mereka tiba di suatu tempat sekitar 500 meter dari pangkalan. Area itu ditumbuhi rumput liar dan kekosongan luas membentang di sekitarnya. Mendekati lebih dekat lagi bisa dengan mudah menyebabkan deteksi. Penjaga di sini ketat banget. Kamu yakin bisa masuk? Tanya Sambalo. Seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi aku takut kamu akan tersengat listrik. Sambalo menunjuk ke tembok tinggi di kejauhan dan berkata. Ada pagar listrik di sana. Melompatinya bukanlah pilihan. Karena kita sudah di sini, menyelinap pasti membosankan. Aku mau lewat gerbang depan. Gerbang depan. Sambalo menatap Lin Yi, apa kau gila? Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya itu? Sudah kubilang, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Untuk menangkap kami, mereka telah mengerahkan sebagian besar tenaga mereka. Bahkan di malam hari, orang-orang datang dan pergi. Ini akan memberi saya kesempatan yang saya butuhkan, jelas Lin Yi. Seperti yang kau bilang, kalau aku mencoba memanjat tembok, aku mungkin akan tersengat listrik. Kau benar-benar gila. Aku tidak mengerti tindakanmu. Lin Yi tertawa dan menepuk pundaknya. Begitu kamu sampai di Tiongkok, tetaplah bersamaku. Aku jamin wawasanmu akan bertambah luas. Tentu, tapi aku lebih suka minum bersama kalian. Lalu kalian bisa memanggang domba untukku. Setelah itu, aku akan menikmati hidup yang menyenangkan. Jika aku mendapatkan istri dari Tiongkok, hidupku akan sempurna. Mungkin Tuhan pun akan iri padaku. Selamat telah menemukan pintu gerbang sempitmu sendiri. Bab 2519. Pertarungan abadi. Lin Yi menggerakkan sendi-sendinya. Aku harus pergi sekarang. Kamu juga harus pergi, tinggal di sini terlalu lama tidak aman. Zhang Long melirik arlojinya. Ketua tim Lin, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini? Lin Yi mengerutkan kening sambil berpikir. 2 jam. Sekarang jam 1.38 pagi. Jika sampai jam 3.38 kamu belum berhasil, kami akan datang untuk mendukungmu. Kita bekerja sama di dalam dan di luar, jika kamu menemukan kesempatan, pergilah, jika tidak, mundurlah dan kita akan mencari cara lain. Itu berhasil. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan bersiap keluar dari mobil. Sambalo menggambar salib di dadanya. Semoga Tuhan memberkatimu. Kita masih punya rencana untuk minum dan berpesta bersama di masa depan. Lin Yi terkekeh kecil, membuka pintu mobil, dan melangkah keluar. Namun begitu dia keluar, dia membeku di tempat, tidak bergerak. Zhang Long menyadari ada yang aneh. Apa yang terjadi? Tetap di dalam mobil. Jangan bergerak. Dengan itu, Lin Yi menutup pintu mobilnya sendiri. Zhang Long dan Sambalo tidak yakin dengan apa yang terjadi, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Saat itu, mereka melihat sebuah Civic Type R merah mendekat dari jarak yang tidak terlalu jauh. Selebihnya, lingkungan sekitar mereka sunyi senyap. Secara naluriah, Zhang Long curiga reaksi Lin Yi ada hubungannya dengan mobil itu. Lin Yi berdiri diam, matanya tertuju pada Type R saat mobil itu mendekat. Tanpa diduga, senyum tipis muncul di bibirnya, seolah-olah orang di dalam mobil itu adalah teman lama yang telah lama hilang. Dia telah menunggu momen ini selama berhari-hari. Tak lama kemudian, Type R berhenti sekitar 10 meter di depan Lin Yi. Seorang pria berpakaian hitam melangkah keluar, mengenakan topeng badut. Keduanya berdiri diam dalam tiupan angin malam, pandangan mereka terkunci, suasananya sunyi senyap. Irama detak jantung mereka seakan menyatu dengan desiran angin. Zhang Long dan Sambalo bergidik tanpa sadar. Mereka saling bertukar pandang. Sebuah pikiran muncul secara naluriah, pria dengan topeng badut itu tidak diragukan lagi adalah seorang petarung tingkat atas. Tak satu pun dari mereka mungkin bisa menandinginya dengan kemampuan yang mereka miliki. Postur tubuhnya tidak tampak tegang sama sekali, kata Sambalo. Saya juga bingung. Seharusnya dia tidak bersikap seperti ini, jawab Zhang Long. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia menyuruh kita tetap di dalam mobil. Kita tunggu saja bagaimana nanti. Mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Asal jangan ikut campur dengan apapun yang sedang dia lakukan. Itulah satu-satunya pilihan untuk saat ini. Di luar mobil, Lin Yi menghadap pria berpakaian hitam sambil tersenyum tipis. Aku sudah menunggumu berhari-hari. Kau tidak mengecewakanku. Lin Yi meregangkan badan, persendiannya berbunyi gemeretak. Hanya kau yang pantas menjadi lawanku. Aku sudah lama menantikan hari ini. Lelaki berpakaian hitam itu tetap diam, tetapi menjawab melalui gerakannya. Keduanya mengambil posisi bertarung saat angin malam bertiup di antara mereka. Pada saat itu, bahkan pria berpakaian hitam tampak bersemangat.
Di dalam mobil, Zhang Long dan Sambalo menelan ludah dengan gugup. Ketegangan di udara meningkatkan adrenalin mereka, detak jantung mereka semakin cepat. Tiba-tiba, pria berbaju hitam itu mulai bergerak. Melangkah lebar ke depan, tangannya melengkung seperti cakar ke arah Lin Yi. Lin Yi menghindar dengan cepat, menggunakan kaki kanannya sebagai poros untuk berputar ke sisi pria itu, melancarkan serangan siku ke belakang. Apa yang tampak seperti gerakan sederhana, pada kenyataannya, mirip dengan palu berat yang menghantam pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu merasakan sesuatu yang tidak beres dan segera mengangkat sikunya untuk menangkis, secara naluriah bersandar ke belakang untuk mengalihkan sebagian besar kekuatan Lin Yi, menghindari cedera yang berarti. Dua orang di dalam mobil merasakan jantung mereka menegang saat menonton. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Yi pada misi sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Hanya satu serangan siku dari Lin Yi, tak seorang pun dari mereka yang mampu menahannya. Pertarungan di luar berlanjut. Setelah mengalihkan kekuatan Lin Yi, pria berbaju hitam itu melancarkan tendangan kejutan. Tindakan itu membuat Lin Yi benar-benar lengah. Bagi Lin Yi, serangan semacam itu sama sekali tidak rasional, serangan yang menentang logika. Bahkan dengan keunggulan kemampuan bertarung tingkat C, ia tidak bisa memprediksi gerakan pria itu. Dor! Tendangan itu mendarat tepat pada Lin Yi, memaksanya mundur beberapa langkah. Pria berpakaian hitam itu memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangannya. Karena tidak punya pilihan lain, Lin Yi terpaksa mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya. Namun, lawan ini berbeda dari lawan-lawan Lin Yi sebelumnya. Gerakannya tidak bisa diantisipasi dengan metode biasa. Setiap sudut dan irama serangan sangat tepat dan licik. Setelah serangkaian lusinan serangan, Lin Yi tidak menemukan satupun celah untuk membalas. Alis Lin Yi berkerut. Ia tahu jika ini terus berlanjut, lawannya bisa membuatnya kelelahan total. Menyadari hal ini, Lin Yi meninggalkan posisi bertahannya, membiarkan serangan pria itu mendarat padanya. Lin Yi hanya mengerang pelan akibat benturan itu. Kekuatan pertahanannya yang luar biasa meminimalisir kerusakan besar, dan dia pun segera melancarkan serangan balik. Tangan Lin Yi terjulur secara tidak wajar, mencengkeram pergelangan kaki pria berbaju hitam itu. Pria berpakaian hitam itu ragu sejenak, tetapi segera kembali tenang. Memutar tubuhnya mengikuti kekuatan Lin Yi, dia berhasil mengalihkan sebagian cengkeraman Lin Yi, mengurangi tekanan. Namun, Lin Yi sudah mengantisipasi hal ini. Dengan kekuatan tiba-tiba, ia menarik dengan keras dan kemudian memberikan tendangan keras ke dada pria itu. Tubuh lelaki berbaju hitam itu terlempar mundur dan mendarat keras di rerumputan liar. Lin Yi melompat ke udara, menurunkan lututnya, dan membidik dada pria itu. Namun lelaki itu berguling ke samping dengan cepat, menghindari serangan lutut Lin Yi. Kedua petarung itu menjauh sejenak, mengatur napas. Meski terjadi pertukaran bola balik, tidak satupun yang dapat memaksimalkan keunggulan mereka secara signifikan. Keduanya sungguh luar biasa, kekuatan dan keterampilannya luar biasa, kata Sambalo kagum. Bahkan petarung level B pun mungkin tidak akan mampu melawan mereka, Zhang Long menambahkan dengan kagum. Saya setuju. Ini benar-benar pertarungan antar master, lanjut Zhang Long. Lupakan level B, bahkan seseorang di level A pun mungkin tidak seimpresif ini. Diam-diam membandingkan dirinya dengan Lin Yi, Zhang Long menyadari bahwa jika Lin Yi pernah melawannya dengan tingkat intensitas seperti ini sebelumnya, dia tidak akan bertahan 10 jurus. Tepat saat keduanya tengah terkagum-kagum, Lin Yi dan pria berpakaian hitam kembali melanjutkan pertarungan mereka. Kali ini serangan si pria berpakaian hitam datang lebih ganas lagi. Kecepatan mereka sangat menyilaukan. Lin Yi tertinggal sedikit, membiarkan pria berpakaian hitam itu meraih dan merobek sepotong kerahnya. Tetapi itu memberi Lin Yi kesempatan yang ia butuhkan. Lin Yi melangkah maju dengan tegas, melancarkan serangan Mountain Lian yang kuat. Dor! Suara teredam bergema saat pria berpakaian hitam itu menerima pukulan. Tetapi Lin Yi menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap, pria berpakaian hitam itu mencengkeram bahunya. Meskipun cengkeramannya tidak kuat, Mountain Lian jelas telah menimbulkan kerusakan nyata. Ruang. Saat keduanya melanjutkan bentrokan, suara mesin yang jauh tiba-tiba meraung. Bab 2520. Gerbang sempit yang sebenarnya. Suara aneh yang tiba-tiba itu membuat Lin Yi dan pria berpakaian hitam menghentikan gerakan mereka. Bahkan Zhang Long dan Sambalo yang berada di dalam mobil langsung tegang. Pada saat seperti ini, penampilan siapapun bukanlah pertanda baik. Suara kendaraan semakin dekat. Lin Yi menyipitkan matanya. Dia melihat 7 kendaraan mendekat dan berhenti tidak jauh darinya. Namun tak lama kemudian, Lin Yi merasakan ada yang aneh pada pria berpakaian hitam itu. Namun, ia tidak dapat menentukan apa sebenarnya yang salah. Pada saat yang sama, Zhang Long dan Sambalo keluar dari mobil dan berdiri dengan hati-hati di depan Lin Yi, mempersiapkan diri menghadapi apapun yang ada di depan. Setelah ke-7 kendaraan parkir, para penumpang mulai keluar satu demi satu.
Memimpin mereka adalah seorang pria parubaya bertubuh rata-rata, berpakaian lusuh dan mengenakan sarung tangan hitam. Mata birunya seolah memancarkan pesona aneh, mirip jurang. Pria parubaya itu berjalan mendekati pria berpakaian hitam. Bagus sekali. Mendengar ini, Lin Yi akhirnya menyadari, mereka berada di pihak yang sama. Mereka semua adalah orang-orang Mamen. Lelaki berpakaian hitam itu berdiri tak bergerak, tanpa emosi apapun. Misi kalian sudah selesai, kalian tidak lagi dibutuhkan di sini. Kami akan menyelesaikan pekerjaan ini. Lelaki berpakaian hitam itu melirik ke arah Lin Yi, tatapan matanya yang cekung seakan menyampaikan suatu pesan. Desir. Bagaikan pesulap yang sedang melancarkan trik sulap, sebilah belati tiba-tiba muncul di tangan pria berbaju hitam. Di tengah kegelapan malam, belati itu berkilau dingin saat ia memegangnya di antara Lin Yi dan pria parubaya itu. Tindakan yang tak terduga itu mengejutkan kedua belah pihak. Ekspresi pria parubaya itu langsung membeku, diwarnai oleh permusuhan yang mengerikan. Zero, apa yang kau lakukan? Apa kau berencana mengkhianati organisasi? Lelaki berpakaian hitam itu tidak berkata apa-apa, tubuhnya kaku, tekadnya tak tergoyahkan. Aku mengerti, kau ingin menghadapinya sendirian. Seharusnya kita tidak muncul sekarang. Tapi situasinya kritis, ini bukan saatnya untuk bersikap keras kepala. Minggirlah. Namun, lelaki berpakaian hitam itu tetap tidak bergerak, pendiriannya teguh. Pada saat ini, Lin Yi mengerti makna di balik tatapannya dan sengaja merendahkan suaranya. Ayo pergi. Ketiganya mundur dengan hati-hati, pandangan mereka terpaku pada pria parubaya itu. Secara naluriah mereka merasakan aura buruk yang terpancar darinya, kekuatannya tampak tak terduga. Karena campur tangan pria berpakaian hitam itu, jarak antara kedua kelompok semakin melebar saat kelompok Lin Yi perlahan mundur menuju kendaraan mereka. Tetapi apakah mereka dapat pergi dengan selamat masih belum pasti. Dalam situasi seperti ini, banyak hasil yang berada di luar kendali mereka. Bang, bang, bang. Serangkaian tembakan terdengar saat ban mobil ditembak dan pecah, sehingga rute pelarian ketiganya terputus sepenuhnya. Pria parubaya itu memasukkan kembali senjatanya ke dalam sarungnya dan mengalihkan fokusnya kembali ke pria berpakaian hitam. Zero, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya, minggir. Jelaslah bahwa kesabarannya telah mencapai batasnya. Di saat genting seperti ini, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan apapun, kalau tidak, semua yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Namun, meski begitu, pria berpakaian hitam itu tetap teguh, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Kamu sudah gagal sekali beberapa hari yang lalu. Kalau mereka berhasil kabur gara-gara kamu tahu hukuman apa yang menanti. Aku melihatmu tumbuh dewasa, aku tidak mau kamu melakukan hal bodoh. Jelaslah bahwa lelaki parubaya itu pangkatnya lebih tinggi daripada lelaki berpakaian hitam, kalau tidak, dia tidak akan berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Pada saat yang sama, kekhawatirannya terhadap pria berpakaian hitam itu tampak jelas, jika tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama alih-alih mencoba membujuknya. Namun, semua yang ia lakukan sia-sia. Pria berbaju hitam itu tetap teguh, masih menghalangi jalan antara Lin Yi dan pria parubaya itu, bagaikan jurang yang tak terjembatani. Jika ada yang berani maju, dia akan membunuh mereka. Berdiri tidak jauh darinya, Lin Yi tidak dapat memahami mengapa ini terjadi. Namun, ia tahu bahwa dengan begitu banyak orang di pihak lawan, penggunaan kekerasan bukanlah pilihan paling cerdas, mereka harus melarikan diri dengan cepat. Berhenti ragu-ragu, lari. Didorong oleh pengingat Lin Yi, ketiganya terus mundur. Mobil itu tidak dapat digunakan lagi, mereka harus mengandalkan metode yang paling dasar. Seiring bertambahnya jarak antara Lin Yi dan pria parubaya itu, ekspresi pria itu pun menjadi semakin dingin dan mengancam. Zero, aku akan melaporkan semua tindakanmu hari ini. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Berjalan ke arahnya, lelaki parubaya itu memukul perutnya dengan pukulan keras. Pria berpakaian hitam itu tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar, tubuhnya bergoyang akibat benturan. Pria parubaya itu membentuk tangan menjadi bilah pisau dan mengayunkannya ke leher pria berpakaian hitam itu, membuatnya pingsan di tanah. Karena pria berpakaian hitam tidak lagi menghalangi mereka, Lin Yi dan yang lainnya kini sepenuhnya terekspos. Jika mereka tidak segera pergi, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Ketiganya berlari kencang ke arah yang berlawanan. Kejar mereka. Semua orang Mamen melompat ke kendaraan mereka, mengejar Lin Yi dan rekan-rekannya. Sialan, lari seperti ini tidak akan berhasil, cepat atau lambat kita akan ketahuan. Sambil mengumpat pelan, Sambalo meraih senjatanya dan menembak ke belakangnya. Zhang Long melakukan hal yang sama, kecuali mereka menghentikan pengejar mereka, nasib mereka sudah ditentukan. Bang, bang, bang. Rentetan tembakan terdengar, mengenai kendaraan musuh. Dalam sekejap, dua mobil bannya pecah, sementara kendaraan lainnya nyaris mengalami kerusakan. Dak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang di dalam mobil.
Tembak dan bunuh mereka berdua, perintah pria parubaya itu, tapi jangan bunuh orang Cina itu. Kalau dia mati, semua yang kita perjuangkan akan sia-sia. Bang, bang, bang. Mengikuti perintah itu, pasukan Mamen memulai serangan balik. Ritme serangan Zhang Long dan Sambalo terganggu, dan keduanya terpaksa berganti posisi. Sambil menekan musuh, mereka mundur dengan cepat. Suara tembakan yang dahsyat menerangi langit malam. Jauh di pangkalan, ada sesuatu yang tampak aneh saat lampu sorot besar mengamati sekeliling. Di dalam mobil, Dak tetap tenang namun khawatir, inilah yang ia takutkan. Cepat selesaikan. Kalau orang-orang dari pangkalan datang ke sini, bisa jadi bencana. Pasukan Mamen melancarkan serangan habis-habisan. Di bawah tembakan gencar, Zhang Long dan Sambalo terpaksa menyerah dan melarikan diri demi keselamatan mereka. Teriakan tiba-tiba menembus udara. Lin Yi tiba-tiba berbalik, mendapati Sambalo tergeletak di tanah, kakinya tertembak, dan berjuang untuk bangkit. Zhang Long, lindungi aku. Lin Yi berteriak. Lin Yi berlari kembali ke Sambalo. Jangan kembali, pergi. Kakiku terluka, aku tidak bisa lari. Aku berjanji akan mengajakmu pulang untuk makan daging domba panggang, kamu pikir aku akan membiarkanmu mati di sini? Mata Sambalo melebar, menatap Lin Yi, seolah ada sesuatu yang mencekiknya, membuatnya tak bisa berkata-kata. Saat itulah, dia merasakan gelombang energi yang berapi-api menyala dalam dirinya. Menyaksikan Lin Yi menerobos hujan peluru, dia akhirnya mengerti gerbang sempit yang Tuhan bicarakan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.